Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwando Abadi. Saya adalah pemilik Jamu Jawa Mbak Duk yang beralamatkan di Rejowinangun, Kota Gede, Yogyakarta. Jadi Jamu Jawa Mbak Duk adalah industri rumah tangga yang di situ memproduksi olahan rempah dan empon-empon atau olahan herbal. Nah, untuk berjalannya, jadi di awal saya meniti karir sebenarnya sudah sekitar 7 sampai 8 tahun. Sekitar tahun 2013 itu saya sudah mulai interest di dunia bisnis. Di situ saya awal mula kuliah saya melihat beberapa peralatan dan perlengkapan di rumah itu sudah tidak digunakan, tapi di situ saya juga sebenarnya punya kegiatan lain, dan di situ saya termotivasi bahwa di situ ada beberapa alat yang bisa digunakan kembali. Lalu saya coba untuk belajar memanfaatkannya, dan di situ saya berhasil mengolah olahan rempah itu menjadi sebuah produk yang di situ produknya kurang lebih banyak yang sama dengan ibu saya, tapi juga saya memodifikasi beberapa bahan menjadi output produk yang berbeda. Jadi di awal 2013 sampai 2015 itu saya belajar tentang bagaimana membuat produk itu yang baik, bagaimana mengolah bahan, dan bagaimana memanfaatkan alat yang ada itu menjadi sebuah produk yang bagus dan bisa diterima masyarakat. Itu tantangan pertama ketika saya meniti karir di wirausaha. Dan kemudian untuk 2016 sampai 2017 itu saya sudah mulai menggali tentang pasar yang ada di sekitaran rumah, terutama yaitu di Yogyakarta. Di situ saya banyak belajar tentang bagaimana saya harus menembus pasar, bagaimana saya harus menawarkan, dan bagaimana saya untuk menangani permintaan-permintaan yang ada di pasar seperti itu. Kemudian 2018 sampai 2019 di situ saya sudah mulai bisa setup di bagian produksi. Kemudian di situ juga saya sudah cukup banyak belajar di marketing, salah satunya di digital marketing yang sudah teman-teman tahu di IG, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Nah, di situ saya mulai mengembangkan dunia advertising, dan di situ saya memanfaatkan teman-teman yang ada punya mereka punya kelebihan masing-masing, dan di situ saya dan teman-teman itu saling bekerja sama untuk mempromosikan produk-produk dari Jamu Jawa Mbak Duk. Jadi untuk yang awal-awal mungkin kalau ingin berusaha atau berwirausaha itu manfaatkanlah teman-teman yang ada di sekitar kita, bukan dimanfaatkan dalam konotasi negatif, tapi kita sama-sama bekerja sama untuk menjadi komunitas atau mungkin keluarga dari teman-teman kita, hingga kita menjadi sebuah ruang untuk kita berproduktif, ruang kita produktif, dan kita mendapatkan apa yang kita inginkan juga di situ. Dan tidak hanya itu, juga kepuasan yang kita dapat itu juga akan lebih di situ ketika kita bekerja sama dengan teman. Wirausaha, karakter yang pertama adalah kalau dalam bahasa Jawa itu titis, titen, dan teman-teman juga bisa memanfaatkan itu juga, memanfaatkan kondisi. Jadi untuk titis itu seperti kita bisa mengetahui kemampuan kita sendiri itu seperti apa, kita bisa membuat proyeksi apakah ini kita bisa melakukan atau tidak, terus kemudian untuk jumlah produksi kita dalam satu hari itu berapa, menangani pasar itu seperti apa. Dan kemudian titen itu kita bisa melakukan dalam keseharian kita, seumpama kita jalan-jalan di mall, di situ ada teman-teman yang membeli sebuah produk, lalu kemasannya seperti apa, kemudian kita bisa tahu kenapa mereka membeli itu dan bagaimana rasa yang mereka suka. Nah, di situ menjadi sebuah masukan untuk kita juga. Jadi kita bisa mengolah, kita bisa menyelaraskan produk kita menjadi produk yang bisa diminati oleh
teman-teman semuanya, seperti itu. Untuk melihat peluang berusaha itu sebenarnya banyak banget. Kita bisa, kalau menurut saya itu bisa menjadi sebuah referensi untuk teman-teman. Dari kita bisa mengolah peluang itu dari linear kita. Seumpama kita di bidang produksi, kita bisa membuat produk-produk baru, atau kita mungkin lebih fokus di marketing. Nah, kita bisa menyebarluaskan produk kita seperti apa. Yang sebenarnya itu semua itu harus menjadi satu dan menjadi sebuah tim untuk menyokong keberlangsungan usaha. Jadi kalau untuk saya sendiri, saya lebih fokus di produk. Jadi produk itu saya olah menjadi apa, kemudian menjadi apa, kemudian produk turunannya seperti apa, lalu ini bisa menjadi produk substitusi apa dan sebagainya, seperti itu. Begitu pula dengan marketing juga. Ketika kemarin di corona itu, sebelum corona tahun 2019 itu, saya lebih memfokuskan di kampus, sekolah, dan teman-teman yang ada di sekitaran dengan memanfaatkan event-event yang ada di Jogja. Namun setelah corona itu semua sudah libur, itu semua hilang seketika. Nah, di situ juga harus ada perubahan, di mana dunia marketing harus berubah total. Kita tidak bisa menawarkan satu persatu ke teman-teman, tapi kita harus memanfaatkan sosial media. Nah, di situ teman-teman juga harus punya skill untuk menjangkau peluang itu, menurut saya seperti itu. Kemampuan produksi kita. Jadi kalau teman-teman sudah bisa memanage atau memaintain bagaimana memproduksi, bagaimana kita memanage waktu yang sudah ada. Nah, di situ kita baru bisa membuat produk baru. Di situ kita baru bisa berinovasi atau berkreasi lebih dengan bahan-bahan yang mungkin sudah familiar dengan kita. Jadi untuk teman-teman, menurut saya jangan membuat produk baru dulu kalau teman-teman belum settle di produk sebelumnya. Jadi setkan dulu, baru kita membuat produk sebelumnya. Untuk merencanakan produk ketika sudah ada produk yang kita punya, itu sebenarnya kalau saya lebih ke ke konsep ngirit mungkin. Konsep ngirit dalam arti satu bahan ini bisa saya manfaatkan menjadi beberapa produk. Contohnya mungkin untuk di bidang jamu sendiri ya, saya ada jahe ini bisa saya buat menjadi wedang jahe. Saya bisa membuat jahe ini menjadi bubuk yang tanpa ampas, dan jahe ini juga bisa saya olah menjadi minuman bubuk yang berampas, atau mungkin saya mengolah menjadi permen atau bahkan menjadi essential oil. Nah, seperti itu. Dan setiap produk ini juga bisa menjadi produk baru lagi ketika kita punya bahan-bahan tambahan, seperti kita menambahkan seumpama kita menambahkan beberapa bahan menjadi produk, seumpama menjadi pegelinu atau menjadi produk watuan dan seperti itu. Untuk pengembangan saya sebenarnya ada dua yang terpenting, yaitu produk dan jasa. Untuk produk kurang lebih yang seperti tadi saya ceritakan, bagaimana saya membuat produk-produk turunan dari bahan-bahan yang sudah ada. Jadi saya mengkombinasikan bahan A, B, C, D, lalu dengan B, C, D itu seperti apa, atau E, F, G itu seperti apa. Kemudian produk untuk jasa itu saya lebih mengembangkan ke workshop, kemudian ke pameran, atau menjadi QC atau quality control di beberapa rumah makan. Di situ menggunakan rempah pilihan yang menurut saya cocok untuk bahan tersebut, seperti itu. Jadi pengembangan sendiri tidak hanya dalam produk, tapi juga dalam jasa juga bisa.
pengembangan juga bisa juga dari dunia advertisingnya juga. Jadi kita mengikuti arus zaman seperti sosial media, ada TikTok, ada Facebook, ada Twitter atau sebagainya. Nah di situ kita harus mengikuti platform-platform yang ada yang tersedia di situ. Apa ya, saya pakai atau saya atsu itu menjadi salah satunya yang tentu semua orang setuju, mungkin trendingnya seperti apa. Dan juga saya sebenarnya punya karakter menawarkan itu aneh, menurut saya juga aneh. Hanya semata untuk menjadikan orang-orang itu interest kepada saya. Oh, gampang diingat. Oh, si jamu Mbak Du ini kalau menawarkan itu selalu marah-marah. Orang kalau ketika punya karakter tersendiri itu akan mudah diingat. Nah, niat saya hanya itu, mudah diingat, apapun caranya itu yang saya pilih. Yang penting bersih dan tidak menyakiti. Mungkin ada yang tersinggung atau tidak, ya saya kurang tahu, tapi selama ini teman-teman atau orang-orang yang follow saya itu malah ketawa. Nah, seperti itu. Saya malah dianggap menghibur. Nah, disitulah saya memilih untuk membuat dua lini, yaitu produk dengan branding yang seperti apa, dan saya mengolah personal branding saya seperti apa. Nah, saya untuk salah satu ini, ketika yang lebih kuat mana, itu tetap menarik ke produk yang saya miliki, seperti itu. Kemudian untuk keputusan dalam mengeksekusi sebuah rencana, saya biasanya lebih ke trial dulu. Saya lebih meminta pertimbangan dari teman-teman juga. Saya menemui beberapa orang yang mungkin berkompeten di dunia itu. Mungkin ketika saya memproduksi, saya mengajak teman-teman yang mempunyai sensor lidah yang cukup bagus, mereka bisa berkomentar. Atau mungkin ketika saya ingin mengiklankan produk, saya bertemu dengan teman saya yang sudah expert di bidang advertising seperti itu. Atau mungkin dalam fotografi juga saya saya berkonsultasi kepada mereka bagaimana meng-highlight, bagaimana mengetahui plot tempat yang bagus, angle seperti apa. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi saya lebih memanfaatkan teman-teman, karena menurut saya aset yang utama yang saya miliki adalah teman saya. Seperti itu. Menurut saya etika berbisnis itu kita bisa kita bisa melihat kondisi atau situasi, atau di mana kita berpijak, disitulah langit kita junjung. Seperti halnya kalau kita mengikuti sebuah event, ya kita harus mengikuti apa yang ada di situ, bagaimana alur kegiatannya, rundownnya seperti apa, dan batasan kita itu seperti apa. Kemudian untuk etika yang lain, mungkin ketika kita menawarkan, kita harus bertanggung jawab. Apa yang kita tawarkan sesuai dengan apa yang kita produksi atau kita buat. Jangan menipu, seperti itu. Dan lebih bisa menjelaskan produk secara detail. Kita juga bisa memberikan informasi tentang produk ini seperti apa, atau kita bisa mengawasi produk kita seperti apa. Jadi kita lebih bertanggung jawab kepada produk kita, sehingga konsumen itu tidak kecewa. Untuk masalah rasa, sebenarnya kita menurut saya tidak harus mengikuti pasar, tapi kita harus membuat signatur produk kita, dan kita harus bisa menjabarkan kenapa produk ini seperti ini. Jadi untuk berproduksi, kemudian kita menjelaskan, kemudian kita menawarkan, kemudian mendapat feedback dari pelanggan. Nah, itulah yang kita olah menjadi sebuah rutinitas beretika, dan di situ tidak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman bisa menjalin kedekatan dengan pelanggan.
Kemudian untuk persaingan usaha itu biasa, menurut saya itu sangat umum. Jadi teman-teman tidak perlu takut ketika ada orang lain atau bahkan teman kita sendiri memiliki usaha yang sama, karena sebenarnya juga saya punya komunitas itu UMKM yang di situ juga berbagai jenis makanan tradisional, minuman tradisional, di situ banyak juga yang sama. Tapi kita berkompetisi atau kita berusaha sesuai yang kita inginkan, dan di situ kita juga tetap sharing. Kita menjaga persaingan ini tetap sehat seperti itu. Dan persaingan pun menurut saya bukan suatu hal yang menghambat atau membatasi kita. Justru di situ kita dituntut untuk mengupgrade diri kita sendiri, bagaimana kita bisa melampaui pasaran yang ada dan apa yang terbaru dari kita dan apa saja yang kita bisa persembahkan untuk orang-orang di sekitar kita. Menurut saya itu kemudian menjadi motivasi sendiri. Dan untuk kegagalan berusaha, seringkali kegagalan berusaha itu mungkin ada yang saya ingat ada 3 atau 4 kali kegagalan berusaha saya. Jadi untuk kerugian juga punya nominal yang cukup banyak, tapi itu bukan menjadi sebuah hal yang menghentikan saya untuk berwirausaha, karena berwirausaha itu sangat menyenangkan. Berwirausaha itu cukup asik, dan kegagalan itu memang harus kita jumpai untuk kita bisa belajar agar kita lebih waspada, untuk kita lebih bisa mengevaluasi dan kita lebih berhati-hati. Jadi kita bisa outputnya pun ketika kita mengalami kegagalan, kita bisa membuat periodisasi, apakah itu momen tertentu ataukah itu bulan tertentu atau sebagainya, seperti itu. Kemudian untuk teman-teman yang pengen belajar di kewirausahaan, sebenarnya cukup gampang. Jadi dulu ini cerita tentang saya saja. Jadi dulu saya 2014 itu ada sebuah event di Jogja, dan di situ saya belum punya modal sama sekali. Saya meminjam teman sekitar 300 atau 400 ribu. Di situ saya mengolah uang itu menjadi sebuah produknya berupa jamu, antara lain beras kencur, kunir asem, gula asem dan sebagainya. Nah, di situ saya mengikuti event itu. Lalu di situ saya memiliki modal, dan di situ saya banyak mendapatkan feedback dari para pembeli, apakah rasanya, terus kemasannya, pelayanannya dan sebagainya. Nah, di situ mulai sedikit banyaknya saya berkembang. Di situ juga saya mulai menitik beratkan apa sih target saya, apa sih yang ingin saya tuju, seperti itu. Jadi teman-teman tidak harus selalu punya modal yang besar untuk memulai usaha. Jadi yang penting teman-teman punya semangat, punya niat, dan di situ juga punya kemampuan untuk bertahan. Jadi bukan hanya bertahan untuk hidup mungkin, jadi bertahan untuk konsisten juga diperlukan, seperti itu. Untuk teman-teman semua, terutama untuk pelajar, mahasiswa atau mungkin sarjana yang sudah ada, yang sudah didapatkan menjadi gelar tersendiri, nah itu jangan takut berwirausaha, jangan takut kita melangkah untuk mencoba hal-hal baru, dan apapun yang kita usahakan itu tentunya akan mempunyai nilai-nilai, dan di situ kita mendapatkan kepuasan, bukan hanya kepuasan materi tapi juga kepuasan batin. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.